rapikan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas kita yang pertama, masuk kelas tepat waktu, tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Yang keempat, berbicara yang sopan dan baik. Yang kelima, saling membantu sesama teman. Yang keenam, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Bagaimana? Apakah sepakat dengan kesepakatan kelas kita? Sepakat. Oke, sebelum kita belajar, kita ice breaking terlebih dahulu. Ingat ice breaking kemarin? Ingat. Sekarang kita mulai ya. Tepuk siap belajar. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Siap belajar? Siap. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk benda, benda hidup dan benda mati. Sekarang hari ini kita akan belajar mengenai wujud benda atau bentuk benda dan sifat. Oke, kita hari ini belajar tentang wujud benda dan sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengenal benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Yang ketiga, mengelompokkan benda berdasarkan wujud dan sifatnya. Kemudian yang kelima, memberikan contoh benda padat, gas, dan cair di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini apa? Buku. Bentuknya seperti apa? Persegi. Seperti persegi. Dia padat atau cair? Padat. Jadi buku itu termasuk benda padat. Sekarang yang ini apa ini? Botol. Di dalamnya ada Air. Air itu termasuk benda apa? Cair. Cair. Pintar. Sekarang yang ini apa? Balon. Di dalam balon ada Gas. gas atau udara. Jadi balon termasuk benda gas. benda gas. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu bersama-sama ya. Perhatikan. Wujud benda ada 3, benda padat, cair, gas. Benda padat tidak berubah walau masuk ke wadah. Bagaimana dengan yang cair, berubah sesuai wadah. Walau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Wujud benda ada 3, benda padat, cair, gas. Benda padat tidak berubah walau masuk ke wadah. Bagaimana dengan yang cair, berubah sesuai wadah. Walau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Oke, dari benda yang Ibu bawa tadi dan lagu tadi sudah mulai paham belum tentang wujud benda dan sifatnya? Paham. Oke, untuk membuat kita semakin paham, sekarang coba Ibu bagi kelompok. Kelompoknya sudah tahu kan? Sudah. Kelompok 1 akan menjelaskan benda padat dan sifatnya serta contohnya.
juga sifatnya. Kelompok 3, benda gas. Contoh dan sifatnya. Oke, silakan membentuk kelompok dan diskusikan materi yang Ibu berikan. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Nggak boleh diskusi sama siapa ini. Coba kelompok 2, benda cair. Kelompok 1 ada yang kesulitan? Ibu contohnya itu meja, kursi, buku. Benar ya? Benar. Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, oke. Kakak. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah dapat jawabannya ya? Sudah. Sekarang coba dari kelompok 1, siapa yang akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya? Tidak, Bu. Silakan Ida. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1. Benda padat, bentuknya tetap dan ukurannya tetap. Contohnya meja, kursi, buku, dan pena, dan pensil. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Benar jawabannya. Silakan duduk kembali, Ida. Kemudian kelompok 2, siapa yang akan mempresentasikan hasilnya? Silakan maju ke depan, Zelda. Baik, saya adalah perwakilan dari kelompok 2. Benda cair adalah bentuknya berubah-ubah mengikuti wadah, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Contohnya air, kopi, teh, dan susu, dan sirup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawabannya benar sekali. Oke, sekarang kelompok 3. Siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Saya. Silakan Mia. Kelompok 3. Benda gas adalah bentuk dan volume berubah-ubah. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Contohnya udara, balon, ban, dan gas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Paling nggak ada kita. Oke, semua kelompok sudah menjawab diskusi dengan sangat tepat dan benar. Selanjutnya, kita akan simak kembali video pembelajaran untuk lebih memperjelas materi kita hari ini. Diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kita kali ini kita akan bahas tentang wujud dan sifat benda. Nah, apa itu wujud dan sifat benda? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya bersama-sama. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita sering menjumpai benda-benda tersebut. Ada pensil, sip, air, tas, buku, balon, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut memiliki bentuk dan kegunaan yang berbeda dengan benda lainnya. Bentuk benda juga beraneka ragam. Ada yang bentuknya tetap dan ada juga yang bentuknya berubah. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Wujud benda yang pertama yaitu benda padat. Nah, teman-teman coba ambillah gambar di bawah ini. Nah, di sini ada suatu gambar yaitu pensil dan pen. Tidak, betul sekali. Bentuknya tetap pensil. Begitu pun dengan kursi. Apakah kamu bisa mengenalnya? Tidak, betul sekali. Dan jika kita bedakan, apakah kursinya bisa berubah? Betul sekali. Tidak. Berarti bentuknya tetap. Lalu, jika pensil dan kursi kita bedakan, apakah ukurannya berubah? Tidak, betul sekali. Ukurannya tetap. Sama, pensil dan kursi adalah benda padat. Jadi, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk kecil yang tetap. Nah, banyak sekali contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Seperti pensil, kursi, ada juga kelereng, batu, tas, buku, lemari. Nah, itu semua merupakan benda padat. Wujud benda yang kedua yaitu benda cair. Nah, sekarang ambillah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar air. Nah, semua makhluk membutuhkan air untuk mandi, untuk minum, untuk cuci piring, ataupun mencuci baju dan lain sebagainya. Air merupakan benda cair. Sifat benda cair memiliki sifat yang berbeda dengan benda padat. Jika air dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Lalu, jika kita tuangkan air ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Hal ini karena sifat dari benda cair yaitu memiliki bentuk yang berubah sesuai dengan sifat atau badannya. Walaupun bagi berubah, jumlah atau ukuran benda cair akan selalu tetap. Dan wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada suatu balon. Apa yang terjadi ketika kita meniup balon? Apakah yang menyebabkan balon yang tadinya mengempes bisa mengembang?
Ya, karena balon berisi udara, sehingga dia bisa mengembang. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan berlembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan disesuaikan dengan bentuk balon. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Ya, betul sekali. Udara wujudnya gas. Gas yang ada di dalam balon berbentuk balon. Berarti sifat dari benda gas yaitu bentuk udara mengikuti bentuk bolehnya atau bentuknya berubah sesuai tempatnya. Benda selanjutnya yaitu menempati ruang. Contohnya ruang kelas, ruang kamar. Karena semua tempat dimiliki oleh gas. Setelah pembahasan video kita kali ini yaitu tentang wujud dan sifat benda. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Terima kasih teman-teman. Oke, dari video yang tadi, coba siapa yang bisa menyebutkan ada berapa macam wujud benda? Ida, Bu. Tiga, Bu. Boleh Ida, apa Ida? Ada padat, ada cair, dan gas. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ida. Dan siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari sifat-sifat dari benda padat, benda cair, dan gas? Diangkat tangannya. Tunjuk tangan. Boleh, coba Rizka. Benda padat bentuknya tetap dan ukurannya tetap. Benda Benar. cair bentuknya berubah-ubah mengikuti wadah, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Benda gas bentuk dan volume berubah-ubah, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Oke, good job, pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rizka. Kemudian, satu lagi. Siapa yang bisa menyebutkan masing-masing satu contoh dari benda padat, benda cair, dan benda gas? Boleh, Zelda? Contoh benda padat, meja, kursi, buku. Oke, benda cair. Air, kopi, teh. Kemudian benda gasnya. Balon, ban. Balon dan ban. Oke, tepuk tangan dulu untuk Zelda. Jawabannya yang sangat lengkap dan benar. Oke, kita sudah paham tentang materi, wujud, dan sifat benda. Sekarang, Ibu akan membagikan LKPD ataupun soal. Silahkan dikerjakan ya. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD dan soalnya. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Coba ketua kelas silakan dikumpulkan hasilnya. Oke, semuanya sudah benar, tuntas melampaui KKM-nya. Berarti sudah paham mengenai materi, wujud benda, dan sifat-sifatnya. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Coba, Rizka. Boleh, maju ke depan. Saya akan menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang wujud benda dan sifatnya. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan sifat-sifatnya. Benda padat bentuknya tetap dan ukuran tetap. Benda cair bentuknya berubah-ubah mengikuti wadah, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Benda gas, bentuk dan volume berubah-ubah, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Contoh benda padat, meja, kursi, buku. Contoh benda cair, air, kopi, teh. Contoh benda gas, balon, dan ban. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rizka. Karena kita sudah di akhir pelajaran, sekarang coba apa perasaan setelah mempelajari materi hari ini? Senang. Senang. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Wujud benda dan sifat-sifatnya. Adakah bagian yang belum dipahami? Tidak. Berarti sudah paham semua. Oke.
tentang perubahan wujud benda. Pelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.